Angin malam Gunung Lawu berembus pelan ketika Andra dan dua temannya, Kip Bima dan Farel tiba di area Hargo Dalam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Jam menunjukkan hampir pukul 12 malam, waktu yang sebenarnya ingin mereka hindari untuk berada di ketinggian itu. Namun rencana yang molor dan tubuh yang kelelahan membuat mereka harus bermalam di dekat lokasi yang oleh para pendaki disebut sebagai Pasar Dieng, tempat yang konon adalah pasar gaib. Awalnya, semua terasa biasa saja. Mereka memasang tenda, memasak mie instan, lalu duduk menghangatkan tangan di dekat api kecil. Tapi sekitar tengah malam, ketika api mulai mengecil, suasana berubah. Dari kejauhan terdengar gemerincing seperti koin, diikuti suara langkah kaki yang banyak, seakan puluhan orang sedang berjalan bersama. Andra berpikir mungkin itu rombongan pendaki lain. Namun, suara itu datang dari arah jalur yang tadi mereka lalui. Jalur yang sejak petang sudah sunyi total. Bima yang pendengarannya paling peka mulai terlihat gelisah. "Kalian dengar nggak?" bisiknya pelan. Andra mengangguk. "Iya, kayak pasar." Farel mencoba tertawa tapi terdengar kaku. "Ah, kalian aja yang suudzon." Namun beberapa detik kemudian, suara itu semakin jelas. Tawar-menawar, suara ibu-ibu, tawa anak kecil, dan denting logam seperti alat tukang. Padahal di tempat itu tak ada siapapun selain mereka. Dari dalam mesin Islamer, samar-samar tampak cahaya kecil, seperti lampu minyak kuno bergerak perlahan. Cahaya itu tidak seperti senter pendaki, warnanya kekuningan dan redup, melayang-layang seperti dipegang seseorang. "Jangan dilihat," bisik Bima tiba-tiba. Tundukkan kepala, Andra menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Semakin lama, suara keramaian itu seperti melewati tenda mereka. Langkah-langkah kaki terdengar hanya beberapa meter di luar tenda. Tapi saat Andra mengintip dari celah kecil, ia tidak melihat siapa-siapa. Hanya rumput, kabut, dan gelap. Namun telinganya jelas mendengar seseorang berkata, "Dua keping saja, bisa, Ndoro." Andra mematung. Suara itu terasa begitu dekat, seperti tepat di sebelah tenda. Beberapa menit kemudian, keramaian itu pelan-pelan menjauh. Cahaya-cahaya kuning itu bergerak menaiki bukit lalu menghilang begitu saja. Seperti ditelan kabut, ketiga pendaki itu bergeming, tak berani membuka mulut sampai suara benar-benar hilang. Setelah semuanya sunyi, Farel akhirnya berbisik lirih. "Itu bukan manusia kan?" Tak ada yang menjawab. Tapi mereka tahu, mereka baru saja berada di tengah pasar Dieng. Pasar yang tidak bisa dilihat semua orang, tetapi bisa terdengar ketika malam sedang tepat. Dan ketika manusia diizinkan untuk mendengarnya. Malam itu, mereka bertiga tidak tidur sampai matahari terbit.